Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya cintai, yang saya hormati teman-teman pimpinan daerah Nasihatul Aisyah. Semoga upaya teman-teman di dalam berjuang untuk menegakkan kalimat Allah melalui majelis ini diganti oleh Allah dengan pertolongan dalam kehidupan kita di dunia dan akhirat. Saudaraku semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, Masya Allah, Bismillah, mari kita awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat sedaya ibu-ibu? Napa ajeng mbak-mbak mawon? Masya Allah. Alhamdulillah atas izin Allah, atas kasih sayang Allah, atas rahmat Allah. Hari ini kita semuanya diperkenankan untuk menangi pagi hari. Makanya orang bangun tidur itu Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Dengan otomatis tidur yang tadinya kita lawang ngenep, listrik mati aja nggak dengar, sama Allah dibangkitkan normal kembali. Yang mata tadinya merem, nggak dengar, nggak lihat apa-apa, sama Allah begitu buka difungsikan kembali. Lisan yang kalau tidur itu kadang ada yang mengo, ada yang mingkem, tapi lidahnya itu diam. Begitu bangun tidur, Allah bangkitkan fungsi lisan kembali dan mengikuti seluruh tubuh kita. Itu kenapa orang mukmin itu kalau bangun dia harus mengatakan alhamdulillah, karena Allah telah mengembalikan segala fungsi yang ketika tidur itu diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saudaraku, orang ketika pagi itu hanya dua. Satu, orang yang pagi harinya diberikan Allah dengan kenikmatan yang luar biasa. Anaknya sehat semuanya, suaminya sehat, urusannya lancar, mau ngaji nggak ada hambatan, maka keluarkanlah dari lisan kita kalimat alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Tapi di sebelah dunia lain ada saudara kita yang pagi ini pengen ngaji nggak bisa. Ada suaminya yang tiba-tiba masuk angin, ada yang anaknya tiba-tiba demam, ada yang tiba-tiba ada urusan terpenting padahal sudah pengen ngaji. Tapi Allah uji dengan ketidaksenangan. Maka hendaklah dari lisan kita pun keluar kalimat alhamdulillahi ala kulli hal. Dua keadaan itu, baik senang maupun susah, kita harus memastikan bahwa kita selalu berada di dalam ketaatan. Kemarin saya minta di pengajian, Bu, coba kadang-kadang kita tulis begini di kertas. Yang saya urusi selain urusan pribadi itu apa ya? Satu misalnya ngurusi NA misalnya. Yang kedua ngurusi apa lagi, Bu? Selain kepentingan pribadi loh. Apalagi? PKK lagi. Apalagi, Bu? Ya, selain yang wajib-wajib apa? Yang sunnah-sunnah kita ngurusin, mestinya kita nggak ngurusin tapi ngurusin. Ngurusin fakir miskin, ngurusin sekolah, ngurusin majelis taklim, ngurusin NA. Coba di list, ada berapa? Kalau masih banyak urusan pribadi kita, itulah di antara sebab sulitnya datang pertolongan Allah kepada kita. Karena apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhi. Demi Allah, kata Allah, Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu berada dalam keadaan menolong saudaranya. Maka kalau hidup kita tuh kok pertolongannya kok sulit datang, ya Allah, saya punya masalah kok begini-begini, ya Allah. Coba cek, jangan-jangan list nolong kita ke orang lain, list ngurusin kita orang lain, list pedulinya kita kepada orang lain itu lebih sedikit daripada ngelisnya kita ngurusin pribadi kita. Maka Ibu, mari kita niatkan bismillah. Hari ini kita niatkan untuk menolong agamanya Allah. Semoga dengan itu intang surullah yang surukum, dengan menolong agama Allah. Semoga Allah menolong kita semuanya. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim, suatu saat ada seorang sahabat sedang membaca Al-Quran. Sholat membaca Al-Quran. Lalu ditampakkan oleh Allah satu benda berbentuk segi empat seperti kubus.
Seolah-olah mengitari matanya. Dia melihat benda itu mengikuti terus. Kemudian setelah dia selesai membaca Al-Quran lalu menutup mushafnya, dia pergi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, ya Rasulullah, aku melihat sesuatu yang tidak lazim di mata. Apa itu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ketahuilah wahai sahabatku, itu adalah malaikat yang datang karena senang dengan bacaan Quran. Seandainya tadi engkau tidak menutup Quranmu, lalu engkau terus membacakan ayat-ayat Allah, niscaya engkau akan melihat sesuatu yang lebih ajaib daripada yang engkau lihat tadi. Maka saudaraku, ada malaikat yang khusus ditugaskan Allah mengelilingi majelis taklim, enggak ditugaskan kepada yang lain. Khusus ditugaskan untuk mengelilingi orang yang berada di majelis taklim. Kapan mereka bubar? Saat kita sudah sampai rumah. Mereka ngawal kita dari kita keluar rumah, memakai sandal, nyetar motor, ngadang angkot, sampai duduk di majelis taklim, lalu kita kembali dengan selamat insya Allah ke rumah. Mereka nggak ditugaskan yang lain. Lalu mereka ditanya, wahai malaikat, apa yang mereka minta? Mereka minta surga. Memang mereka pernah lihat surga? Nggak pernah. Nggak pernah mereka lihat surga. Kita itu kan hanya gambaran-gambaran surga. Kemudian kata Allah, berikan kepada mereka. Apalagi yang mereka minta? Mereka minta perlindungan dari neraka, ya Allah. Memang mereka pernah tahu neraka. Kenapa mereka minta perlindungan dari neraka? Gak pernah lihat. Mungkin kalau mereka melihat, mereka akan lebih takut lagi dan meminta kepadamu, ya Allah. Kata Allah, meskipun mereka belum pernah lihat, beri, kata Allah. Apalagi yang mereka minta? Mereka minta ampunanmu, ya Allah. Maka kemudian malaikat itu akan berkata kepada Allah, dan Allah akan menjawab, ampuni semua mereka yang sedang duduk di majelis taklim. Maka beruntungnya ibu, ketika ada seorang laki-laki datang dari Aqsal Madinah, waja'a min Aqsal Madinati, lanjut, rajulun yas'a, terus qala ittabi'ul. Suatu saat ketika kita membaca surat Yasin, itu ada satu ayat yang tadi kita baca. Diriwayatkan ada satu kaum diutus kepadanya 3 orang rasul, nggak tanggung-tanggung. 3 orang rasul dalam satu kaum, saking blejute kaum ini. Tapi 3 rasul ini dicuekin, nggak didengerin, nggak diikutin, nggak diapa-apain. Datanglah laki-laki dari Aqsal Madinati, rajul yas'a qala. Datang laki-laki dari Aqsa, itu pinggiran, tiba-tiba datang. Nabi aja nggak didengerin, apalagi laki-laki biasa. Dan laki-laki ini berkata, qala ittabi'ul mursal. Hei kaum, ada ikut ini loh. Mereka nggak minta ajran, mereka hanya minta ridhonya Allah. Ayo pada ikut. Wong Nabi aja nggak didengerin, kok laki-laki biasa. Laki-laki ini dalam satu riwayat dikatakan ditimpuk batu sampai mati. Dalam riwayat yang lain dikatakan laki-laki ini dibunuh sampai mati. Dan tahukah kita? Gara-gara dia bilang gini, ayo loh pada ikut ini. Dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Lalu ketika ia sampai ke surga, dia izin sama Allah. Boleh enggak? Seandainya saya bisa kembali, saya ingin bilang sama NA, sama ibu-ibu, sama ibu rumah tangga muda, sama ibu-ibu yang menjelang tua, sama yang sepuh. Aku pengen bilang sama mereka, kenapa saya dimasukkan ke dalam surga. Kenapa bisa masuk dalam surga? Kenapa? Cuman ngapain tadi? Dia datang cuman bilang apa? Yuk pada ngaji. Yuk pada ikut Rasul ini. Ayo datang ke majelis taklim. Ayo datang pelajari ilmu Allah. Ayo datang pelajari Al-Quran sampai mana Al-Quran kita. Ayo datang pelajari terjemah sampai mana pemahaman kita terhadap Al-Quran. Ayo datang pelajari fikih sampai mana fikih kita. Ayo datang pelajari ciri-ciri surga dan neraka sampai mana pembelajaran kita. Dengan hanya ngajak saja masuk surga. Apalagi datang pagi ini kudanan. Nah, semandan nang rumah orang rampung ngaling ngepel. Kumbahan pokok urung saponi umai. Yang penting nembe selimutnya lempet, anak-anak kesmam pulang udah berangkat latihan lapak suci udah ngaji. Umai urung tipel urung saponi ora apa-apa. Bitkan kene ikin carry. Maka lihatlah betapa indahnya berdakwah, betapa indahnya ngurusi agamanya Allah, betapa indahnya bergaul dengan ilmu, betapa indahnya bergaul dengan kebaikan, betapa indahnya duduk di majelis pengajian. Maka kalau mau males, ingatlah kisah ini. Seorang sahabat bernama Sa'ad bin Mu'ad al-Ansari. Siapa bu? Siapa dia?
Dia seorang sahabat yang ikut berjuang bersama Rasulullah SAW ketika perang Khandaq. Singkat cerita, ini hanya sebagai pemancing saja. Beliau terbunuh. Ketika terbunuh, apa yang Nabi bilang? Cepat mandikan Sa'ad. Takut kedahuluan laki-laki ini dimandikan oleh malaikat. Berarti laki-laki ini istimewa atau tidak? Rasulullah nggak sampai situ. Ketika jasad Sa'ad dipikul, sahabat berkata, ya Rasulullah, kami nggak pernah mikul jasad seringan ini. Apa jawaban Rasulullah SAW? Karena kamu nggak bisa lihat. Sesungguhnya ada ribuan malaikat yang sedang ikut mengangkat jasadnya Sa'ad. Allahu Akbar. Dan tahukah kalian, wahai sahabatku, ketika Sa'ad meninggal, 70.000 malaikat turun ke muka bumi ini untuk menyambut ruhnya Sa'ad. Allahu Akbar walillahilhamd. Dan Sa'ad adalah seorang sahabat yang dikatakan oleh Rasulullah langsung ketika meninggal mengguncangkan arsy-Nya Allah. Saking sungguh-sungguhnya dia berjuang di jalan Allah. Maka Ibunda, kemarin hari Sabtu saya kisahkan. Ketika Khalifah Bani Abbasiyah mau menaklukkan salah satu kota bernama Samarkand. Masih ingat kisahnya kemarin ya? Ditaklukkan berhari-hari itu enggak takluk. Berminggu-minggu enggak takluk. Pasukan itu nginep. Panglimanya ngecek. Yang dicek bukan kurang amunisi, apa senjatanya habis, apa pelurunya habis, enggak. Yang dicek oleh panglimanya, jangan-jangan kita enggak memenangkan peperangan ini gara-gara ada yang enggak ngelakuin sunnah. Jangan-jangan ada yang ninggalin sholat. Jangan-jangan ada yang membuka aurat. Jangan-jangan ada yang berzina. Jangan-jangan ada yang bermaksiat minum khamar. Dicek sama panglimanya, semuanya aman. Satu sunnah yang belum mereka lakukan. Dalam kitab itu diceritakan mereka tidak bersiwak. Maka sang panglima meminta salah seorang tentara untuk menebang kayu siwak. Lalu dibagikan kepada seluruh tentara, kemudian mereka menyiwak giginya. Terlihat dari orang benteng Samarkand yang tidak bisa ditaklukkan itu, mereka ngeri, Bu. Wah, ini besok ini yang akan kita hadapi bukan pasukan biasa. Bukan pedangnya yang diasah, tapi giginya juga diasah. Mau buat apa? Mau buat nerkam, ya Bu. Padahal mereka hanya apa? Berapa, Bu? Bersiwak. Ketika mereka kembali menyerang benteng tersebut sudah kosong, tidak ada penghuninya. Penghuninya sudah pergi semuanya. Apa pelajarannya kemarin? Masya Allah, sunnah itu kemenangan. Ngikutin sunnah itu pasti ditolong Allah. Ngikutin sunnahnya Nabi itu pasti buat kita mudah jalan sesuatu. Kalau kita punya urusan. Itu Bu, cuman nyiwak gigi aja. Dikiranya musuh sedang apa? Ngasah. Untuk dikiranya mau buat nyokot. Itu sunnah. Maka betapa ketika perang Uhud, ketika 50 pasukan pemanah ditempatkan oleh Rasulullah SAW, jangan turun. Walaupun engkau melihat aku menang. Jangan turun. Walaupun engkau melihat aku dimakan daging pemakan bangkai, burung. Ibu pernah melihat burung pemakan bangkai? Kepalanya ini nggak ada bulunya. Ketika India dilanda apa itu? Kemudian jasadnya pada apa nih kok? Tercecer, dikerubuti oleh burung-burung. Itu mayat itu dimakan burung. Kan mereka nggak ada dikubur seperti kita toh. Kalau kaya dikubur, kalau enggak dihanyutkan di sungai dan seterusnya. Digeletakkan begitu saja dirubung sama burung pemakan bangkai. Kepalanya tuh enggak ada bulunya. Apa hikmahnya? Supaya kalau ngodol-odol perutnya menungso itu enggak ribet dengan rambutnya itu. Maka sama Allah bulunya itu di kepala dibikin gondol. Supaya dia mudah mengoyak bangkai. Kata Rasulullah, jangan turun. Meskipun engkau melihat jasadku dimakan oleh burung tadi. Begitu umat Islam menang, mulai goyah pasukan pemanah. Jo, medun baik. Jadi ini Rasulullah orang-orang medun. Apa lu menang Kak? Jo, medun baik. Dari 50 orang, 40 orang turun, sisa berapa? 10 orang. Terlihat oleh Khalid bin Walid, pertahanan Muslim melemah karena tinggal 10 orang. Putar balik Khalid bin Walid, yang 10 ini manai pasukan Khalid bin Walid nggak mampu lagi. Karena tadi berapa orang? Akhirnya pasukan apa? Muslim menang atau kalah?
Meninggalkan sunnah itu berarti kekalahan. Meninggalkan perintah Allah itu berarti kosong, zero, kalah, lemah. Maka Ibu, bismillah, semoga duduk kita pagi hari ini menjadi wasilah kita kelak mendapatkan syafaat baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru mukadimah. Jam berapa ini? Jam 10 lah, enggak lama-lama, tenang aja. Selak arep ngasaidi. Baik, kita awali dengan perempuan. Sebutkan perempuan-perempuan yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. 1. Maryam. Asia. Asia namanya nggak disebutkan loh. Disebutnya itu namanya apa? Imro'ata Fir'aun. 3. Pelajaran mengarang diperkenankan. Boleh pelajaran mengarang. 3. Fatimah ada nggak di Quran? Lagi, apa lagi? Maryam, tadi baru Maryam, terus istrinya Fir'aun, terus Khadijah ada nggak di dalam Al-Quran? Lagi, pelajaran ngarang boleh pokoknya ayo sebutkan. An-Nisa, nama wanita, nama perempuan atau sosok perempuan yang dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Siapa? Istrinya Nabi Nuh, betul. Istrinya Nabi Lut, betul. Maju, oleh mengarang pokoknya. Ayo apa lagi? Istrinya siapa lagi? Nali. Judulnya apa kajian kita hari ini? Pokoknya borong berkemajuan, karo orang berperadaban, nek orang ngerti perempuan-perempuan yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa? Kenapa kita harus mempelajari sosok-sosok perempuan yang ada di dalam Al-Quran? Kita ini perempuan atau bukan? Yang sudah pernah lihat surga itu siapa makhluk di muka bumi ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pernah lihat neraka makhluk di muka bumi ini siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau orang pernah ke Dieng dengan yang belum pernah ke Dieng, jalannya lebih paham siapa? Dan Al-Quran ini turun kepada siapa? Di antara yang diturunkan Al-Quran adalah kisah-kisah tentang perempuan. Seolah-olah Al-Quran pengen bilang, ada loh di dalam Al-Quran perempuan yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Ada loh di dalam Al-Quran perempuan yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Jadi kita kalau mau masuk surga, nyontoh yang mana? Nyontoh perempuan yang akan dituntun Allah masuk surga. Kalau nggak pengen masuk neraka, jangan tiru karakter perempuan yang ada di dalam Al-Quran. Yang dia secara tegas dikatakan oleh Allah, fadkhulan nara ma'ad-dakhilin. Kata Allah kepada perempuannya Nuh dan istrinya Nabi Lut, kata Allah, fadkhulan nara ma'ad-dakhilin. Kalian berdua, bojone Nabi Lut karo Nabi Lut, mlebu neraka kana bersama orang-orang yang aku masukkan ke dalam neraka. Maka apa untungnya kita belajar cerita dan kisah-kisah di dalam Al-Quran, kita jadi punya referensi sejarah. Dan di antara sekian banyak ada 18 orang lebih perempuan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang paling banyak disebutkan adalah peran seorang perempuan sebagai istri. Istri. Peran perempuan itu sebagai apa aja? 1 istri, 2 ibu, 3 anak, 4 anggota masyarakat, 5 sebagai hamba Allah. Ulangi lagi, 1 sebagai hamba Allah, 2 istri, 3 ibu, 4 anak, 5 anggota masyarakat. Di antara kisah perempuan yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang paling banyak itu bercerita tentang posisi seorang perempuan menjadi apa? Menjadi istri. Ada apa? Ada apa? Kok enggak sebagai anggota masyarakat? Kok enggak sebagai anak? Kok enggak didetailkan sebagaimana kita jadi hamba Allah yang baik? Tapi Allah banyak menjelaskan bagaimana perempuan-perempuan di dalam Al-Quran itu menjadi istri. Contohnya siapa? Istrinya Abu Lahab.
istrinya Lut, istrinya Nuh, Imra'at Aziz, istrinya Qotifar, penguasa Mesir yang menggoda Nabi Yusuf, istrinya Imran, betul? Istrinya Ibrahim, Sarah dan Hajar, istrinya Zakaria, apalagi yang belum disebutkan. Istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa disebutkan di dalam Al-Quran, banyak sekali. Kenapa? Karena kita sebagai istri kalau pengen hidupnya lurus, contoh istri-istri yang ada di dalam Al-Quran. Namun hari ini kita akan cuplik sedikit-sedikit saja seorang perempuan sebagai seorang gadis atau anggota masyarakat. Siapa Bu perempuan yang disebutkan sebagai seorang gadis sebelum menjadi seorang ibu dan menjadi seorang istri? Maryam anaknya siapa? Maryam anaknya Imran. Maryam adalah perempuan yang hamil tanpa disentuh laki-laki. Jangan jawab tanpa suami. Nanti di kecamatan banyak Maryam. Karena Maryam hamil tanpa, untuk Maryam hamil tanpa disentuh, walam yamsasni bashar. Bagaimana aku hamil wahai malaikat Jibril? Aku nggak pernah disentuh oleh seorang laki-laki. Maryam itu bukan hamil nggak ada suami. Kalau nggak ada suami nanti banyak Maryam. Maryam hamil tanpa disentuh laki-laki. Masya Allah. Ada di dalam surat Maryam. Ketika Allah berfirman ayat ke-17. Fattakhadat min dunihim hijaba. Jadi di dalam perut ibunya sudah berkata, aku nadarkan anak ini untuk Allah. Pengennya ibunya Maryam punya anak berjenis kelamin apa? Laki-laki. Karena beliau ingin meletakkan putranya untuk menjadi marbot mengabdi di Baitul Maqdis. Begitu lahir ternyata apa? Perempuan. Inni sammaituha Maryam wa inni u'iduha wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Begitu lahir perempuan, aku namakan dia Maryam dan aku perlindungkan ya Allah Maryam dan anak turunnya dari syaitan yang terkutuk. Lalu Maryam tetap ditaruh di mana? Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Dibimbing oleh pamannya, namanya siapa? Nabi siapa? Nabi Zakaria. Ibu bapaknya Maryam merasa kurang mampu didik Maryam. Maka kemudian diserahkan kepada siapa? Zakaria. Ini contoh. Kita nggak mampu ngajarin matematika di rumah, ngajarin biologi di rumah, ngajarin ilmu apa di rumah. Maka anak kita apakan? Sekolah. Sesungguhnya sekolah-sekolah itu fungsinya mestinya sebonafit Nabi Zakaria. Jadi sekolah-sekolah Islam itu, TK-TK itu, SMP itu, SMA itu mestinya fungsinya sekeren Nabi Zakaria ketika mendidik siapa? Maryam. Fattakhadat min dunihim hijaba. Lalu ketika Maryam masuk ke Baitul Maqdis, dia membuat seperti mihrab. Ada pagernya. Ada pagernya. Karena dia perempuan, yang lain apa? Laki-laki. Singkat cerita. Fa'arsalna ilaiha ruhana. Maka kami kirimkan kepada Maryam ruhana. Siapa malaikat yang punya nama Ruhul Kudus? Malaikat Jibril. Selain nama Ruhul Kudus, malaikat Jibril punya nama apa aja? Pokoknya kaji karo Mbak Eva takoni terus pokoknya pertanyaannya. Ruh siapa lagi? Ruhul Amin. Ruhul Kudus atau Ruhul Amin atau malaikat Jibril. Fa'arsalna ilaiha ruhana. Maka kami utus malaikat Jibril. Dalam hadis yang sahih punya 600 sayap. Nabi Muhammad pernah pingsan ketika melihat wujud aslinya malaikat Jibril. Malaikat Israfil lebih besar lagi. Sang peniup sangkakala. Kakinya tembus ke 7 lapis bumi. Arsy diletakkan di bahunya. Dia siap memegang trompet. Trompet pertama akan mengagetkan semua manusia tanda hari kiamat. Tiupan trompet kedua akan membuat manusia semuanya mati. Tiupan trompet yang ketiga
membuat semua manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau punya sayap dua. Satu sayapnya letaknya di ujung barat, satu sayapnya lebarnya letaknya di ujung timur. Itu malaikat-malaikat Allah. Diutus malaikat Jibril. Fatamatsala laha basyaran sawiyyan. Ketika malaikat Jibril diutus pada Maryam ini, Allahu Akbar. Dia memisalkan dirinya sebagai basyar, manusia biasa. Kira-kira ada malaikat punya sayap 600, kalau wujud manusia gantengnya kayak apa? Kayak BTS? Apa Gojon Piu? Apa siapa, Bu? Kayak siapa gantengnya? Kayak CR7? Apa Messi, Bu? Malaikat Jibril. Apa yang dilakukan Maryam ketika berjumpa malaikat Jibril? Allah. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Ada gadis cantik sendiri, jauh dari orang tua, tempatnya tertutup, nggak ada orang lihat, didatengin cowok gantengnya luar biasa. Mungkin bibirnya bentuknya kayak apa, mungkin matanya busuknya kayak apa. Apa yang dikatakan Maryam? Kalau ibu kedatangan cowok kayak gitu kira-kira gimana? Golek es gogok ngetokna HP kapan? Kapan foto? Wong ngaji itu kalau ada ustadz itu jangan foto nomor satu. Nomor satu itu salam. Assalamualaikum Ustadz, minta doanya. Orang gogok uyel-uyelan gak nopo. Apa yang dikatakan Maryam? Begitu melihat malaikat Jibril laki-laki asing masuk ke dalam rumahnya, inni a'udzu birrahman. Aku berlindung kepada Allah dari kamu. Kalau kamu orang-orang baik, kasawono sabane kana lunga. Nyokmoh dicepake deke. Bayangkan, Bu. Ini mestinya perempuan berkemajuan itu perempuan yang prinsipnya terhadap laki-laki yang bukan mahramnya apa, Bu? Pokoknya kalau belum ke bapak ngelamar, nggak ada. Datang. Kalau kamu cinta padaku, bilang sama bapak. Kalau cuma digombalin coklat, bunga mawar, Valentine, hadiah tahun baru, maaf saya Maryam. Ini a'udzu birrahmani in kunta taqiyya. Maaf ya. Itu namanya berkemajuan. Coba sekarang kalau hari Minggu, wong pada boncengan wanang wadon, gaya celurit. Orang marem gaya celurit, gaya rangsel gaya celurit. Gini tuh namanya gaya rangsel, Dok. Serat urang cekelan, wong gendong rangsel sih. Ora korup gaya rangsel, urang cepak, urang lainnya gaya celurit. Asura ngerti lampu abang, lampu hijau, dunia milik berdua yang lain, itu PR kita. Kalau kita pengen anak-anak kita kelak berjodoh dengan laki-laki yang baik, hari ini harus kita jadikan anak-anak kita Maryam. Punya rasa malu yang luar biasa. Menjaga kesucian yang luar biasa. Itu berkemajuan. Membaur itu tidak sama dengan melebur. Kita boleh bergaul dengan siapapun. Berteman dengan siapapun. Tapi tidak melebur dengan budaya mereka. Tapi harus punya prinsip. Pokoknya sini orang wong ganteng begitu. Naudzubillah min dzalik. Oh, nah orang alhamdulillah. Tapi nek orang wong ganteng pripun? Udun duke inyong. Nah, gitu. Punya kita di mana? Yang masih jomblo ke tangan. Masya Allah. Semoga berjodoh dengan laki-laki yang salih ya nak ya. Tapi kalau lihat laki-laki tampan bilang apa? A'udzubillahi minasyaitonir. Itu Maryam. Sekarang hadis berikutnya. Ada seorang perempuan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Itu putranya seorang nabi yang bertemu dengan Nabi Musa. Bagaimana kisahnya? Ada di dalam surat Al-Qasas ayat ke-23. Nabi Musa ini. Walamma warada ma'a Madyana wajada alaihi ummatan minan nas. Ketika Musa kabur dari Mesir, setelah nonjok orang Kipti jebol. Jadi orang Kipti itu sekali ditonjok Musa itu mati. Berarti Musa itu keleler-keleler kenapa tegas. Kuat apa lete-lete. Orang Islam tuh kayak gitu. Penang hujan masuk angin, penang panas flu. Dalam maning apa? Orang Islam itu harus apa? Walah nyaponi ngepar menuk gampang sipil apa maning karo ngudung breng jur cepet apa? Terampung.
Oh begitu, nggak sama lembut dengan lede-lede itu nggak sama. Lembut dengan keliler-keliler itu nggak sama. Lembut itu sifat, keliler-keliler itu mau ngapa-ngapain cepet, silakan ngaji. Gen keri kan kene. Insya Allah. Nggak pelan-pelan, kuat. Musa tuh sekali nonjok, kuat. Dia pergi karena dikejar tentangnya Firaun. Pergi kemana dia? Walamma warada Madyan. Ingat, peradaban Arab itu dibangun karena adanya sumur apa? Zam-zam. Maka terjadilah kehidupan di situ. Saudi Arabia, Arab. Sama ketika di Madian bahwa air itu adalah sumber kehidupan. Maka Musa ketika di Madian menemukan orang sedang berkumpul di sumber air. Yang sedang berkumpul itu adalah penggembala kambing. Tukang angon Kak Wedus. Falamma warada ma'a Madyan wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun. Musa melihat ada orang laki-laki sedang minumin kambing. Kambingnya setelah diangon itu kemudian diminum. Wa wajada min dunihim imra'ataini tadudan. Tapi di antara sekian banyak laki-laki yang sedang dengan gembalanya itu pada diminum-minum, Musa melihat ada dua orang perempuan. Tadudan, dia bawa kambing juga. Tapi kambingnya sama perempuan ini aja nedak. Bagi Musa ini pemandangan yang unik. Kok ada perempuan angon wedhus? Padahal angon wedhus itu lumrahnya pekerjaan siapa? Laki-laki. Dan yang lebih aneh lagi, kambing yang lain itu sedang berutuki sumur itu. Tapi kambingnya perempuan ini dicekeli. Aja. Mengko. Penasaran Musa, bukan penasaran ceweknya. Qala ma khatbukuma, Mbak, kenapa Anda berbuat demikian? Kok wedhusnya mau minum? Tidak boleh. Apa jawaban perempuan ini? Qalata, jawabnya berdua. Lumrahnya kalau ditanya yang jawab berapa? Satu. Ini jawabnya berdua. Qalata la naski hatta yustiwar ri'a. Kami nggak akan kasih minum kambing-kambing kami sebelum laki-laki penggembala itu pada bubar kabeh. Kita nggak akan kasih minum. Berarti perempuan ini menjaga kehormatan atau tidak? Nah, tadi Musa nanyanya, Mbak, kok jenengan mboten ngumbeni Kak? Napa niku? Wedhuse sih napa? Mpun dijawab li, nembe jawabane napa? Kami tidak akan memberi minum sebelum laki-laki itu bubar. Tapi uniknya Al-Quran. Wa abuna syaikhun kabir. Sedangkan bapak kami, wahai fulan, adalah seorang laki-laki yang sudah tua renta. Nabi Musa nanya bapaknya enggak. Nabi Musa nanya alamatnya enggak. Nabi Musa nanya kesehatan bapaknya enggak. Kenapa perempuan ini jawab? Kenapa perempuan ini memberitahu kepada Nabi Musa? Pelajaran mengarang diperbolehkan. Akoni terus pokoknya yang ngaji pokoknya. Yes, Musa. Seolah-olah dua perempuan itu bilang gini. Aku tahu, mestinya kami berdua nggak berada di sini, nggak khalwat dengan laki-laki. Mestinya pekerjaan ini adalah pekerjaan siapa? Laki-laki, kami perempuan. Tapi kenapa kami berada di sini? Karena bapak kami sudah tua. Makanya kami terpaksa hadir di sini, wahai fulan, untuk menggembala kambing karena kami ingin membantu orang tua. Allah. Dua perempuan ini menceritakan seorang perempuan yang luar biasa menjaga kesucian, dua sekaligus menceritakan sosok perempuan yang sangat mengabdi kepada siapa? Kepada orang tua. Berkemajuan yang kedua, kalau kita jadi perempuan sama orang tua, hormat. Anak yang memperlakukan kedua orang tuanya seperti raja, hidup dunia dan akhiratnya akan seperti raja. Tapi anak yang memperlakukan kedua orang tuanya seperti budak, hidup dunia dan akhiratnya akan seperti budak. Coba lihat. Anda pernah melihat ada orang ngajinya biasa-biasa saja, pengetahuan agamanya biasa-biasa saja, tapi anaknya pintar baca Quran. Pernah ketemu? Pernah.
Ada orang sedekahnya biasa-biasa aja, ngajinya biasa-biasa aja, tapi anaknya pinter jadi hafid Quran. Nggak ketemu. Tapi nggak ada orang yang nggak menjunjung tinggi orang tuanya, kemudian anaknya menjadi anak yang berbakti kepadanya. Nggak ada rumusnya di dunia ini. Maka seorang ulama pernah menemui seorang laki-laki ditampar oleh seorang pemuda. Ulama ini mau nyekeli tangan pemuda ini. Apa kata bapaknya? Jangan. Dia menamparku seperti aku menampar ayahku dulu di tempat yang sama dan posisi pipi yang sama. Khadijah bersedekah enggak? Habis hartanya. Dibalas di dunia enggak? Enggak dapat balasan di dunia. Syahid pejuang Rasulullah mungkin enggak dapat balasan di dunia. Tapi orang yang durhaka sama orang tua, balasannya pasti di dunia. Dan di akhirat juga masih tinggi. Begitu juga anak yang baik sama orang tua, pasti ditolong Allah di dunia. Berkemajuan. Setelah dia menjaga fitrahnya sebagai perempuan, menjaga kesucian, dia nggak ngawur sama laki-laki. Nggak ngawur dalam pergaulan. Dia adalah anak yang sangat taat kepada kedua orang tuanya. Kisahnya nggak sampai di sini. Lihat Musa. Fasaqalahuma. Musa ini penyayang sama perempuan, Bu. Maka lihat perempuan seperti itu ditolongin apa dicuekin? Jadi nek wong lanang kurang kasih sayang pada wong wadon ki asline gorong maca ayat ki ya. Ustazah dong eleng ngaji nang ngarepe wong lanang. Enggak usah. Gara-gara tadi malam saya posting video gini, Bu. Kalau minta sesuatu itu jangan minta sama suami, tapi minta sama Allah. Tapi di kuping suami. Nah kalau suami saya balas dendam, langsung berdoa di samping telinga saya. Ya Allah, apa kata suami? Berikanlah istri saya hidayah katanya. Saya potongnya udah mulai gegel. Semoga istri saya senang masak ya Allah, nggak beli terus. Itu di kuping saya. Terus gara-gara kemarin keluar dari jam 9 pagi, pulang jam 3 sore. Menurut beliau, ya Allah berikanlah hidayah kepada istri saya, ngajinya jangan lama-lama. Hari ini pulang, hari ini perginya 6 jam. Masya Allah, Bu. Laki-laki itu penyayang sama perempuan. Gimana caranya biar suami kita sayang sama kita, Bu? Kitanya sayang. Gak usah pakai tips-tips yang lain-lain, gak usah. Cukup kitanya manut sama Allah, kitanya ngadu sama Allah, kitanya punya rasa apa ngomongnya sama Allah, tapi di kuping suami gitu ya, Bu. Nanti Allah yang akan ngatur sendiri suami kita hatinya. Itu, Bu. Ini apa yang dilakukan Musa? Musa nolongin untuk minumin apa tadi? Kambing. Setelah minumin, lumrahnya laki-laki di Jawa Tengah atau di Indonesia lebar nolongin cewek takon apa? Udah ya Mbak, makasih ya. Rumahnya mana Mbak? Udah nikah belum? Bapak kira-kira berkenan nggak kalau saya main ke rumah Mbak? Boleh dong Mbak tukeran nomor WA. Apa Musa begitu? No. Tsumma tawalla ila dhil. Musa pergi menjauh. Ngiyup. Faqala Rabbi, kemudian Musa mengangkat tangan. Inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Musa berdoa kepada Allah. Musa tadi musafir apa enggak? Punya rumah apa enggak? Mungkin bekalnya kehabisan. Mungkin dia airnya kehabisan. Dia bisa saja minta sama perempuan ini, Mbak, saya minta satu tak perah, saya minta susunya. Atau enggak, saya kan udah nolongin Anda nih. Tolong dong saya kasih nginep aja malam ini. Apa Musa begitu? Minta sama siapa, Bu? Minta sama Allah. Begitu juga kalau kita butuh sesuatu pada suami kita. Mintanya sama siapa? Allah. Tapi di kuping, bukan. Allahu Akbar. Mintanya sama Allah. Suami kita kenapa-napa, nggak usah begini. Nggak usah nadanya tinggi, nggak usah matanya natap beliau. Nggak usah. Bilang aja sama Allah. Ya Allah, menurut saya, sikap suami saya hari ini kurang pas. Tolong dong ya Allah. Berikan petunjuk pada hati suami saya. Ya Allah, menurut saya suara suami saya saat ini terlalu tinggi atau terlalu keras. Tolong dong ya Allah, kurangi volume bicara suami saya. Ya Allah, menurut saya suami saya kok kurang adil, apa kurang apa. Gak usah di kuping suami, Bu. Ngomongnya di mana, Bu? Nah itu ceramah lucu itu. Saya potongnya kasih larang mau bengiling Bu yang.
Ngadunya sama Allah, sama kayak Musa. Maka seorang laki-laki yang solih pun ketika mendapati kekurangan pada istrinya, setelah ia menasehati lalu istrinya belum mampu menjalankan, ia akan minta kepada siapa? Gak ada berharap kepada manusia. Panjenengan kalau berbuat baik pada suami, pengen suami berbuat baik pada Anda, panjenengan mesti kecewa. Mesti. Nek mejeti suami, pengennya kalau jenengan saya diapakna? Pejeti balik ini sih. Kalau nggak dipesetin jur brige. Nah, kan. Berbuat baik kepada keluarga suami, maunya suami juga berbuat baik pada Anda, pasti kecewa kalau polanya begitu. Tapi kalau Anda berbuat baik dengan orang tua suami kita, dengan kakak ipar kita, lantaran mengharap ridha Allah, suatu saat suami kita nggak berbuat baik pada keluarga kita, kita nggak akan kecewa. Karena kita sudah berjanjian sama hati, kita mau berbuat baik sama siapa? Oh, minta balasannya siapa? Oh, abot mboten ning atas niku. Abot napa abot banget? Angel apa angel banget? Nah, Bu. Sekarang perempuan sebagai seorang ibu yang berkemajuan itu kayak apa? Ini kisahnya mirip-mirip aja. Ibunya Nabi Musa. Musa punya saudara namanya siapa? Harun. Harun lebih dulu lahir atau Musa lebih dulu lahir? Harun yang lebih tua atau Musa yang lebih tua? Yang Harun lebih tua angkat tangan. Yang Musa lebih tua angkat tangan. Yang enggak angkat tangan? Harun lahir duluan. Kenapa Harun nggak mati? Ya, jadi Fir'aun itu kan diramal sama dukunnya. On, kamu itu kekuasaannya akan hancur di tangan seorang anak laki-laki. Saking wedine Fir'aun, dia membuat kebijakan semua bayi itu dibunuh. Tapi kenapa Nabi Harun nggak mati? Karena tahun itu kebijakan Fir'aun nggak dibunuh. Jadi nggak tiap tahun dibunuh, tapi selang-seling. Karena kalau dibunuh terus, nanti budaknya habis. Fir'aun nggak punya budak. Maka pas Harun lahir, kebijakan itu sedang dicabut. Ketika Musa lahir, kebijakan itu sedang diberlakukan. Fa'auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Maka Allah mewahyukan kepada ibunya Nabi Musa, susui anakmu yang baru lahir itu. Fa'idha khifti alaihi fa'alqihi fil yam. Kalau kamu masih takut, bayimu konangan Musa, hanyutkan anakmu ke dalam sungai. Kemarin bahasa Arabnya sungai apa? Nahrun. Yuk, Nahrun. Sing seru, Nahrun. Nah, kalau jadi TPA. Nahrun. Tapi kalimat Quran tadi nggak bilang nahrun. Fa'idha khifti alaihi fa'alqihi fil yammi. Kalau kamu takut, hanyutkan Musa fil yammi. Padahal kita tahu Nabi Musa dihanyutkan di sungai Nil. Tapi Al-Quran nggak bilang nahrun. Tapi bilang apa? Yamun, wai. Karena nahrun itu kecil, kalau yamun itu besar, kapal itu bisa lewat. Maka berkali-kali banyak katanya. Kalau ulane kali serayu paling gedenya sepira. Tapi kalau ulannya sungai yang bisa dilewati kapal itu kira-kira gedenya segimana? Bayane kira-kira gedenya sepina. Kalau nerkam bayi gitu gampang atau tidak? Masya, sangat mudah. Tapi lihatlah. Wala takhafi wala tahzani, kata Allah, jangan khawatir. Jangan juga takut, gak usah dipikir, kata Allah. Inna ratuhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Kalau kamu manut sama aturan saya, kata Allah, aku gak akan kasih kamu kekhawatiran. Aku gak akan kasih kamu ketakutan. Aku akan kembalikan anak itu ke dalam pangkuanmu dalam keadaan dia sudah menjadi nabi. Allah. Dilanjutkan di ayat berikutnya. Faltaqatahu alu fir'aun liyakuna lahum aduwwan wa hazna. Ternyata yang nemu siapa? Aisyah apa Asiyah? Asiyah istrinya siapa? Lihat. Fir'aun, setiap ibu hamil itu dikawal satu tentara. Tapi kalau Allah mau,
Musuh yang dipagari dengan sekian banyak benteng, justru tangannya sendiri yang memasukkannya ke dalam mana? Ke dalam rumahnya. Tangan istrinya sendiri yang memasukkan musuh yang dibentengi dengan tentara, dengan peraturan, dengan kebijakan yang memasukkan. Maka rencana Allah pasti lebih hebat. Wani ngotak-atik agama Islam, makarnya Allah lebih hebat. Fir'aun kurang apa? Prajuritnya berapa? Semua ibu hamil ditunggui. Ternyata skenarionya Allah ada bayi lahir. Kata istrinya Fir'aun, diangkut tangannya sendiri yang memasukkan musuh ke dalam Allah. Maka jangan coba-coba mencurangi orang lain. Jangan coba-coba berbohong. Sekali Allah membuka makar kita, caranya Allah luar biasa, nggak pernah terpikir di otak kita. Lanjut. Faqalat imra'atu Fir'aun. Berkata istrinya Fir'aun, namanya siapa tadi? Asia. Bilang gini, qurratu 'ainin li walak. Fir'aun, please jangan dibunuh ya buat aku. Fir'aun ngaku apa bu? Tuhan. Bayi sing lagi lahir dikatakan bunuh. Yang jenis kelaminnya apa? Fir'aun bangun piramid, Fir'aun bangun kerajaan, mateni wong pirang-pirang, memperbudak wong pirang-pirang. Tiba-tiba di depan matanya ada bayi, laki-laki atau perempuan? Terus istrinya bilang gini, yang Fir'aun, tolong jangan dibunuh ya bayi ini. Semoga menjadi qurrata a'yun buat saya. Kira-kira Fir'aun jawab apa? Kalau Fir'aun sebengis itu kira-kira Fir'aun jawab sama istrinya. Logikanya ibu, ada laki-laki sekejam itu kira-kira jawab apa? Pripate pripun? Mendelik tangannya pripun? Lu kepenak temen. Wong unyong gue lagi mateni bayi lanang kadeke jualuk bayi kan orang. Tapi apa Fir'aun menjawab demikian? La taqtuluhu asa ayyan fa'ana aw nattakhidahu waladan wa hum la yash'urun. Jangan dibunuh please. Kata Fir'aun. Oke sayangku. Fir'aun. Yang bengis mateni bayi sama istrinya bilang, oke, buat kamu apa sih yang gak aku kasih? Pertanyaannya, kalau ada seorang istri minta sama suami yang galaknya, bengisnya luar biasa, kok dikabulkan? Pertanyaannya Ustazah Eva, istri itu di rumah taat apa seneng gak taat? Lembut apa kasar? Nek ngomong seru apa sendiri? Meripate cok mendelik apa orang tahu mendelik? Tutu cok apa banyak menang? Banyak menang, gerudel napa nerima? Ngeluh napa hadapi semuanya? Sekarang, kalaulah Asiyah bintu Muzahim itu tukang kurang apa maning nyong dadi bojone jenengan Mas. Nyong kon prege maning. Jenengan ora syukur temen di bojo kayak kira-kira sama Fir'aun dikabulkan apa? Tapi karena Asia diam, jiwanya menenteramkan, manut, gak pernah protes. Taat. Pokoknya kalau suami nyuruh apa saya taat karena beliau adalah surga saya. Itu Allah, ridho Allah kalau saya manut sama suami. Maka ketika minta kata Fir'aun, kasihan gak buat kamu ya. Sekarang, Fir'aun tuh seneng gak dengan perempuan? Senengnya kira-kira perempuan cantik apa enggak? Fir'aun satu F1-nya Mesir. Kira-kira kalau cari perempuan yang kulitnya kayak apa? Sekarang pertanyaannya, kira-kira Asia cantik apa enggak? Cantik banget, mesti dipilih yang paling. Tuh, perempuan berkemajuan itu, satu, menjaga pergaulannya kan? Dua, apa tadi? Sama orang tua di atas kepala. Tiga, ketika dia menjadi seorang istri, kalimatnya hanya iya. Apa Bu? Iya, baik, boleh. Apa Bu? Sing seru maneng. Temenan kok lakoni tekan rumah nggih. Peceti Bu. Ya, sing nemen gene. Niat pora sing mejeti ikhlas pora. Iya, baik. Boleh. Cepet Bu. Iya. Enggak wah ini mau gak keleler-keleler. Baik. Niat pora sih? Boleh. Apa jawabannya?
Apot napa apot banget? Angel napa angel banget? Nah, itu namanya berkemajuan. Nek wong wadon karo bojo gen kene, kowe jenenge wong wadon sing wis ketinggalan zaman perlu dimuseumkan. Kalau ada perempuan sekarang sama suami suaranya masih tinggi, dia ngeyel, dia ngelawan suami, museumkan segera perempuan itu. Kalau ada perempuan suaminya berbuat baik kepada ibunya, lalu perempuan ini berkata, kok luwes sayang sama ibu daripada istrinya? Kok lebih senang sama Mbak Yumu daripada saya? Kok lebih peduli sama adikmu daripada saya? Museumkan segera saran saya. Perempuan-perempuan kayak gitu. Ibu termasuk yang dimuseumkan orang. Ngudung itu pakai seni. Gak usah diem. Nanti suami salah tingkah sendiri, Bu. Istrinya nggak pernah marah, tiba-tiba diem. Pasti beliau merasa, ini bojone nyong kenapa pakai tiba-tiba meneng baik. Mesti saya menyenggol. Neng kita terbiasa apa-apa didik-didik. Buka kamar jebret, maunya diketok. Udahlah yang maaf ya, papa minta maaf please. Aku nggak akan ulangi lagi. Mending di kayang konong nah. Kata bojone jidor bayi kulit mari dawat. Jangan. Punya seni. Marah itu punya seni. Mengungkap sama Allah. Terakhir. Masih cerita Nabi Musa. Sekarang ada perempuan yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu saudara perempuannya Musa. Fa'asbahu ahdu ummi Musa farigha. Ketika Nabi Musa dihanyutkan ke dalam sungai, ibunya Nabi Musa sedih, kosong hatinya. Wong dewek anaknya cokot lemut be ora lila kakon ngelek nanang tali. Putrane gelondong kejedut, ibu rasanya gimana, Bu? Bocah cilik aku lahir diinfus ibu, kalau boleh aja lisannya ya Allah mbok kula mawon ampun anake farigha. Qalat li ukhtihi, ibu itu berkata kepada saudara perempuan Musa, qussi, ikuti keranjangnya Musa. Taat enggak perempuan ini? Nih, contoh lagi anak yang taat pada, enggak tanya, ngapain Bu? Sungainya lu kan gede banget, kok nek dicaplok ulah prike. Nek ketemu Fir'aun nang dalan prike? Enggak. Qussi, kata ibunya Nabi Musa, ikuti adikmu. Dia langsung ikuti, Bu. Fabasarat bi an junubin wa hum la yash'urun. Diikuti terus, tentaranya Musa nggak sadar kalau sesungguhnya keranjang bayi Musa yang dihanyutkan itu diikuti oleh seorang perempuan. Siapa yang mengikuti? Kakaknya sendiri. Faharramna alaihi al-maradi'a min qabl. Nabi Musa diangkat sama istrinya Musa, dipanggil penyusu-penyusu kerajaan. Ayo Musa mimik. Bayi nek nembe lahir jeli mimiknya siapa saja mau nggak logikanya? Mau. Ngon budene, ngon like, ngon bayi nek bayi lahir siapa, Bu? Tapi Allah membuat skenario yang sangat indah, nggak mau Musa. Ora enak, ya, Bu. Moh. Didatengin semua penyusu-penyusu terbaik di kerajaan, nggak jengkel. Apa kata Al-Quran? Faqalat hal adullukum ala ahli baiti yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Saya ini ngajinya selesai. Berkata, kakaknya perempuan tadi ikut kan? Kemudian dia berkata kepada tuan putrinya, istrinya Firaun itu. Tuan putri, boleh nggak saya usul? Apa? Saya ada loh seorang ibu. Kalau mungkin nyusuin bayi ini, kayaknya bayi ini mau. Gimana kalau panjenengan tak todohke ibu itu? Masya Allah. Ditodohke kepada siapa? Ibunya sendiri. Dipanggil ibunya. Greng. Datang ke istananya siapa? Kira-kira kalau menyusui istrinya Mesir satu gajinya berapa? Jadi babysitternya Nagita Slavina gajinya piro? Niki jadi babysitternya istrinya Fir'aun yang piramid aja dibangun. Nil aja dijodohkan sepanjang gunung jadi kerajaan. Gajinya berapa kira-kira? Ditawari sama ibunya. Bu, ibu nyusuin Musa di sini aja ya. Saya gaji, semua dipenuhi. Bajunya kira-kira diganti baju yang gimana? Yang cewanti. Lah babysitternya sultan. Apa kata ibunya Musa? Maaf, saya punya anak di rumah. Siapa? Nabi siapa?
Saya enggak bisa kalau nyusuin di sini. Kalau Anda setuju, bayi ini saya bawa. Nanti kalau panjenengan kangen, tinggal ngutus prajurit, saya tak datang ke sini bawa bayi ini. Nek cara sinetron seniki paling pas judulnya apa? Coba, apa? Penyusuan yang terlarang apa pikir? Kira-kira sutradaranya siapa? Lihat Allah. Sutradaranya siapa, Bu? Ceritanya indah apa tidak? Gak terpikir di otak kita. Apa jawabannya? Kalau hidup kita mau diberikan kejutan oleh Allah dengan solusi-solusi yang luar biasa, nggak pernah terpikir, manut sama Allah kayak ibunya Nabi Musa. Suruh ngalirkan anaknya, ngalir. Apa sih perintah perempuan Allah pada perempuan? Manut sama suami. Tutup auratmu. Gak usah akan dolan. Utamakan rumah. Bahkan sholatnya perempuan paling bagus di mana? Sama Allah, gak usah ngeyel. Kenapa sih saya harus pakai jilbab? Kenapa harus menutup aurat? Kenapa saya harus taat sama suami? Kok anak suami ini soleh? Dan anak suami ini mandan. Baik, saya sih mudah aja kalau suami saya soleh, pengertian manut. Tapi lu bojone mandan. Walaupun suami kita apapun akhlaknya, Allah minta kita apa? Kalau ibu pengen diberikan kejutan-kejutan, perempuan-perempuan sekarang pengen diberikan kejutan sebagaimana ibunya Nabi Musa, manut sama aturannya Allah. Kon ngaji, ngaji. Kon amal, amal. Kon NA, NA. Kon sedekah, sedekah. Manut, Allah akan siapkan kejutan-kejutan untuk kita. Terakhir, setelah ini selesai. Faradatnahu ila ummihi kay taqarra 'aynuha wa la tahzan wa li ta'lam anna wa'dallahi haqq walakinna aktsarahum la ya'lamun. Kami kembalikan Musa kepada ibunya supaya tadi hati yang sedih jadi apa? Mata yang khawatir jadi apa? Tenang. Wala tahzan wali ta'lam anna wa'dallahi haqq, supaya perempuan-perempuan berkemajuan itu tahu janjinya Allah itu hak. Siapa nolong agamanya Allah ditolong, siapa sedekah diganti, siapa manut sama suami dikasih jalan keluar sama Allah, siapa berbakti kepada orang tua dimuliakan hidupnya, janjinya Allah hak. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tapi banyak perempuan nggak pernah menyadari hal ini. Sehingga mereka suruh manut sama Allah, nawar. Suruh manut sama suami, nawar. Suruh manut sama orang tua, nawar. Apalagi tekan mertua. Sudah Bu? Berkemajuan itu satu apa tadi? Menjaga diri, kesucian. Dua, orang tua nomor satu. Tiga, manut sama suami. Empat, manut sama Allah. Aturan-aturan yang sudah ditepatkan kepada manusia. Jangan ganti wajahmu, jangan filler hidungmu, jangan tambahi dagumu, jangan sambung rambutmu, jangan pakai yang palsu-palsu, jangan kikir gigimu, jangan putihkan gigimu, jangan kelupas kulitmu. Kata Rasulullah, kalau mau dikasih kejutan manut, jangan melanggar aturannya Allah. Demikian Ibu, semoga ada manfaatnya apa yang kita kaji hari ini. Insya Allah sampai ketemu lagi dengan kisah-kisah perempuan di dalam Al-Quran selanjutnya. Semoga ada manfaatnya. Molor 20 menit karena tadi mulainya molor ya Dok. Maaf ya Dok, Masya Allah. Ikhlas nggak Bu? Ikhlas insya Allah. Kalau pulang nanti kalau butuh apa-apa doa sama siapa? Allah. Tapi telinga suami. Astaghfirullahaladzim wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tunggu. Tadi yang menjaga kesucian digambarkan seorang perempuan bernama siapa? Maryam. Kemudian yang menjaga, yang hormat kepada orang tuanya digambarkan dengan dua gadis anaknya Nabi yang bertemu dengan Nabi siapa? Musa. Kemudian anak perempuan juga digambarkan oleh saudara perempuannya Nabi Musa. Istri yang taat digambarkan oleh siapa tadi? Asiyah bintu Muzahim. Dan ibu yang taat kepada Allah digambarkan oleh ibunya siapa? Nabi Musa alaihi salam. Itulah untungnya orang belajar sejarah, punya referensi sikap yang pan mutung kelingan Asia, pan ngawur karo wong lanang, naudzubillah kelingan Maryam, pan gualak karo bojone, ya Allah ben ayang beb sayang padaku. Semuanya punya referensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Ustazah Eva, dan mungkin berkenan Ustazah, barangkali ada yang mau bertanya. Ada yang bertanya, jamaah? Saya aja yang bertanya ya Ustaz. Siap. Saya pengen tahu hukumnya musik itu sebetulnya gimana, Mas? Karena ini forumnya NA ya. Iya. Kalau Muhammadiyah sendiri, fatwa tarjih sudah jelas mengatakan selama musik itu digunakan dalam kebaikan, syairnya tidak mengandung kemudharatan, syair-syair perjuangan seperti kemarin misalnya di Solo gitu ya, maka Muhammadiyah punya sikap untuk tidak melarang. Bagaimana dengan di luar Muhammadiyah? Mayoritas mereka mengharamkan musik karena itu melenakan. Kecuali musik itu berbeda dengan syair. Syair itu misalnya begini, halaka sirrun indallah bainaka anta wa bainallah. Apakah kamu punya rahasia dengan Allah yang tidak ada yang tahu kecuali kamu dan Allah, tapi tanpa musik, hanya syair meskipun dia bernada. Maka yang demikian ulama membolehkan. Rebana diperbolehkan. Pernah kita bahas panjang lebar di hari Sabtu, rebana diperbolehkan ketika hari raya, juga ketika acara pernikahan. Tapi yang memainkan adalah perempuan yang belum balik. Kalaupun dia perempuan yang balik, maka memainkan musiknya di hadapan siapa? Di hadapan sesama perempuan. Jadi mayoritas mengharamkan, kecuali hal-hal yang diperbolehkan seperti gendang, kemudian apa? Tadi rebana, bukan gendang, tapi rebana di pernikahan dan di. Nah, bagaimana sikap hukum kita? Hukumnya kan Muhammadiyah sudah punya prinsip sendiri. Kemudian mayoritas ulama mengatakan begini. Lalu bagaimana dengan saya pribadi, Bu? Kalau saya pribadi, bicaranya orang nyetel. Ini krungu nang pom bensin, krungu nang kondangan, ya pergi mana yang wong sing nyetel utuh deh. Nah, krungu pergi mana? Sebisa mungkin kita hindari. Saya itu hobinya nyanyi. Dulu ketika di Mesir itu kalau ada diplomat mau ada acara itu saya kan nyanyi maju. Bayang nggak? Nyanyi dangdut malam ini malam gitu, Bu. Siapa yang menuntun hati saya untuk lama-lama kuat untuk meninggalkan perkara-perkara yang demikian. Tidak ada yang mampu menuntun hati kita kecuali siapa, Bu. Maka minta dikurangi kesenangan kita itu dari perkara-perkara seperti musik itu. Berpindah minimal latihan dulu dari yang dangdut beralih ke religi. Nanti lama-lama kita nggak menikmati musik, biasalah. Kemudian Bu, musik itu membuat kita melo. Coba Ibu lagi disakiti suami. Kemudian ada lagu. Tak pernahkah kau sadari gitu, Bu. Akulah yang mesti hatinya Ibu apa? Yang yakin menderita banget. Musik itu membuat kita melo, musik itu membuat kita hilang karunia-Nya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Muhammadiyah sudah punya prinsip, kita ikut ulama Muhammadiyah, yang tanggung jawab siapa? Ya. Artinya ulama sebagian besar mengharamkan. Bagaimana sikap hukum kita? Saya pribadi, kita bukan yang mengadakan. Gitu. Kalau kita yang mendengarkan, krungu nang di kondangan ada setel musik, ya pergi mana yang kupingnya kon nutupi, karena memang budaya masyarakat kita seperti itu. Yang lebih penting lagi, jangan merendahkan orang yang hari ini masih berkutat dengan musik, tapi doakan mereka. Untuk kita sendiri berdoa sama Allah, pelan-pelan kita mampu meninggalkan musik. Mbak-mbak semuanya bisa menyimak penjelasan panjang lebar dari Ustadz Adi Hidayat ya, ketika berbicara tentang musik dan alat-alat musik. Saya kira sikap beliau itu jelas sekali. Beliau menerangkan hukum, kemudian beliau berkata, kalau saya lebih baik menghindari. Lebih bisa lagi, tinggi lagi derajatnya, meninggalkan sama sekali. HP itu ringtone kita bunyinya apa? Bunyinya apa? Itu musik atau bukan? Rigenjur ringtone-nya. Ganti adzan. Artinya apa? Minta sama Allah petunjuk. Kalaupun kita terpaksa untuk menggunakan itu karena ini sistem dia, kita pilih yang tidak melenakan hati kita. Itu kan, insya Allah. Wallahu ta'ala alam bisawab.